Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita langsung saja ya masuk ke bab 2, yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Oke, kita amati dulu ini perkalian dan juga pembagian. Caranya seperti ini. Kalau perkalian itu kita cukup mengalihkan yang pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Simple caranya. Berarti gimana ini? Kita tulis dulu 1 dikali 3 per 2 dikali 4. Bisa dipahami ya? Jadi yang atas dikali yang atas, bawah dengan bawah. Oke, 1 kali 3 per 2 kali 4 8. Karena 3 per 8 ini tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasilnya adalah ini, 3 per 8. Bisa dipahami ya konsep dari perkalian. Oke, kita masuk ke pembagian. Caranya, kalau pembagian ini bisa kita rubah menjadi perkalian, tetapi syaratnya adalah yang tadinya penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi dibalik. Ini kan awalnya 3 per 4. Nah, nanti kita balik jadi 4 per 3. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 1 kali 4 dibagi 2 kali 3. Hasilnya adalah 4 per 6. Nah, kita lihat, ini kan belum paling sederhana ya, kita sederhanakan. Yang atas bagi 2, bawah dibagi 2, hasilnya adalah 2 per 3. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasilnya adalah 2 per 3. Oke, bisa dipahami ya untuk konsep pembagian. Oke, untuk yang kedua adalah perkalian dan pembagian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, pertanyaannya adalah setengah dikali 2. Nah, 2 ini itu sama dengan 2 per 1. Berapapun bilangan bulat itu sama dengan bilangan bulat itu per 1. Jadinya kalau seperti ini, kalian cukup mengalihkan ininya saja, pembilangnya saja, penyebutnya tetap 2 ini. Jadi gini, 1 dikalikan 2 dibagi 2. Ini kan tadi penyebutnya kan 1. Ini tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadi hasilnya adalah 2 per 2. 2 bagi 2 itu berapa? 1. Nah, maka hasilnya adalah 1. Oke, bisa dipahami? Untuk yang pembagian, caranya sama seperti konsep pembagian tadi. Kita balik. Nah, ini kan 2 per 1. Kalau dibalik jadi berapa? Dibalik jadi 1 per 2. Kita tulis dulu 1 per 2 dikali 1 per 2. Ini bisa dipahami ya. 2 kalau dibalik jadi setengah, karena 2 itu sama dengan 2 per 1. Dibalik satunya di atas, 2-nya di bawah. Oke, kita kalikan 1 kali 1, 1 per 2 kali 2, 4. Oke, ini tidak bisa disederhanakan, jadi hasilnya adalah 1/4. Paham ya? Oke, kita lanjut ke yang 3, yaitu pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sama dengan penjumlahan dan pengurangan yang kemarin, bab 1 kemarin, kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Oke, 5, 1 per 2 dirubah jadi 2 kali 5, 10 ditambah 1, 11 per 2 ya. Nah, jadi nanti 2 per 3 dikali 11 per 2. Nah, untuk mempercepat pekerjaan kalian bisa memakai cara mencoret. Catatannya yang boleh dicoret adalah atas dengan bawah. Kalian tidak boleh mencoret atas dengan atas, bawah dengan bawah, itu tidak boleh. Jadi kita lihat dulu mana yang bisa dicoret. Dicoret itu kalau misalkan bilangan tersebut bisa dibagi. Seperti ini, 2 dengan 2. Ini kan sama, 2 dibagi 2 kan 1. Nah, maka ini bisa dicoret. Berarti sisa berapa? Sisa 11 per 3. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya.
Nanti kalau kalian masih bingung, kalian bisa menggunakan cara yang tadi, yang atas kali atas, bawah kali bawah, tapi nanti harus disederhanakan. Nah seperti ini kan 11/3, ini bisa kita rubah ke pecahan campuran. 3 dikali berapa yang mendekati 11? 3 ya, 3 kali 3 kan 9. 11 dikurangi 9 itu 2, maka hasilnya adalah 3, 2/3. 2/3 ini kan sudah yang paling sederhana, jadi jawabannya adalah 3, 2/3. Oke, nanti kita akan belajar lagi cara mencoret-coret ya, oke, di soal-soal selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian dulu. Ini kita rubah dulu ke pecahan biasa, jadinya berapa? 6 dikali 3 itu 18 ditambah 2, 20/3 ya. Nah ini dibagi kita rubah jadi perkalian, ininya dibalik, 4-nya di atas, 3-nya di bawah. Nah kalau seperti ini tidak bisa dicoret karena tidak ada pembagian atas dengan bawah yang mempunyai hubungan satu sama lain. Misalkan seperti ini, 20 bagi 3 kan tidak bisa, hasilnya koma. 4 dengan 3 juga tidak bisa ya, jadi tidak bisa dicoret untuk soal yang ini. Jadi kita manual saja ya, atas dikali atas, bawah dikali bawah. 20 kali 4 itu 80 per 3 dikali 3 itu 9. Ini kita rubah ke pecahan campuran. Berapa? 9 dikali berapa yang mendekati 80? 9 kali 9 kan 81, berarti tidak bisa, berarti bawahnya berarti 8 ya. 9 kali 8 itu 72, berarti sisanya adalah 8/9. Nah 8/9 ini tidak bisa disederhanakan ya, jadi hasilnya adalah ini 8/9. Oke, lanjut kita ke pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah seperti ini kita harus mengubah dulu ke pecahan biasa. 2 dikali 2 4 ditambah 1 5/2 dikali 5 dikali 1 5 ditambah 3 8/5. Nah kita lihat dulu mana yang bisa dicoret. Ada angka yang sama enggak? Ada ya, 5 dengan 5, kebetulan ini atas dengan bawah. Kalau atas dengan bawah itu boleh dicoret, berarti ini 5 dengan 5 saya coret. Terus mana lagi yang bisa dibagi? 8 sama 2 bisa ya, kan 8 dibagi 2 kan 4. Nah ini kita coret dulu. 8 dibagi 2 itu kan 4. Hasilnya pembagiannya ini kita tulis di angka yang besar sini, 4 di sini, bukan di sini. Paham? Misalkan nanti penjelasan saya terlalu cepat, bisa dikurangi kecepatannya di YouTube-nya langsung. Berarti ini kan semua sudah dicoret tadi, sisa 4 ini tempatnya di atas, berarti hasilnya adalah 4. Nah seperti itu. Misalkan kalian pakai cara yang biasa, berarti kita kalikan biasa, 5 dikali 8 40 ya, dibagi 2 dikali 5 10. Nah, oke, 40 dibagi 10 itu 4. Nah sama kan? Oke, kalian boleh pakai yang cara yang pertama atau yang kedua dicoret. Oke, kita masuk ke pembagian. Kita rubah dulu ke pecahan biasa. Ini 7/6, ini 9/4. Dibagi ya. Lalu kita rubah ke perkalian, jadinya 7/6 dikali 4/9 dibalik, oke? Nah ini bisa enggak kita coret? Bisa. Yang mana yang bisa dicoret? Kan enggak ada yang bisa dibagi, Bu. Ada. Ini 6 dan 4. Kenapa kok itu bisa dicoret? Karena pencoretan itu tidak harus bilangan yang habis oleh bilangan tersebut, tapi ini 4 dengan 6 ini kan bisa dibagi 2. Dua-duanya bisa dibagi 2. Maka ini sampean boleh dicoret. 6 dibagi 2 berapa? 3. Ditulis di sini. 4 dibagi 2 2 ditulis di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kan ini tidak ada yang bisa dicoret lagi.
kita kalikan. 7 dikali 2 14 per 3 dikali 9 itu 27. Nah, seperti ini bisa disederhanakan enggak? Enggak bisa ya. Maka hasilnya adalah ini 14 per 27. Seperti itu ya. Yang terakhir ada pecahan biasa dengan desimal atau persen. Oke, caranya kita rubah dulu desimal ini ke pecahan biasa. 0,6 6 per 10 ya. Jadi hasilnya nanti 3/6 dikali 6 per 10. Nah, ini ada yang sama kan bilangannya, bisa dicoret ya. Jadi hasilnya adalah 3/10. Oke, lanjut ke yang persen. Persen ini juga kita rubah ke pecahan biasa. Persen, ingat persen itu per 100. Ini 20, ditulis 20. Ini nolnya bisa kita coret, ini yang di belakang. Jadi 2/10. 2/10 kita sederhanakan, dibagi 2 dengan 2. 2 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 itu 5. Nah, hasilnya 1/5. Lalu kita operasikan ini. 1/4 dikali 1/5. Nah, ini tidak bisa dicoret ya. 1 dengan 1 sampean coret itu tidak boleh. Karena yang boleh dicoret adalah yang atas dengan bawah, bukan bawah dengan bawah atau atas dengan atas. Nah, hasilnya kita kalikan biasa. 1 kali 1, 1/4 dikali 5, 20. Maka hasilnya adalah 1/20. Untuk pembagian caranya sama saja dengan perkalian. Kita rubah ke pecahan biasa. Ini jadinya tadi 6/10 ya. Berarti 3/6 dikali, pembagian dirubah ke perkalian, dibalik. Ini 10/6. Nah, 6 dengan 6 ini tidak boleh dicoret. Jadi kita manual. 3 dikali 10, 6 dikali 6. 3 dikali 10, 30 dibagi 6 dikali 6, 36. Bisa disederhanakan dibagi 3. Dibagi 3 atas dibagi 3, bawah dibagi 3. 30 dibagi 3 10, 36 dibagi 3 adalah 12. Ini bisa lagi disederhanakan dibagi 2. Ini 5, ini 6. Nah, ini sudah yang paling mentok. Nah, ini tadi sebenarnya bisa kita coret-coret. Yuk, kita coret-coret dulu ya. Kan 6 dengan 6 tidak bisa dicoret. Ada nggak yang bisa dicoret? Ada ya, 3 sama 6. Itu kan bisa dibagi ya. Ini dicoret 3 dengan 6. 6 dibagi 3 hasilnya berapa? 2. Ditulisnya bukan di sini ya, ditulisnya di angka yang besar ini, di yang 6. 2-nya tulis di sini. Nah, setelah itu ada lagi nggak? Ada. 10 dengan 2. Ini atas dengan bawah, itu bisa dicoret. Nggak harus berseberangan seperti ini. 10 dibagi 2 kan bisa. Kita coret, yuk. 10 dibagi 2, 5 ya. 5 ditaruh di angka terbesar, berarti ditaruhnya di atas, di yang 10 ini. Nah, sudah, ini ada yang bisa dicoret lagi gak? Nggak ada ya. Berarti hasilnya adalah yang atas tadi sisanya 5, yang bawah tersisa 6. Nah, maka hasilnya adalah 5/6. Yang terakhir kita rubah 60%, 60/100. Kita coret, hasilnya 6/10. Kita sederhanakan lagi, dibagi 2 semua. Ini 3, ini 5. Oke, ini sudah yang paling sederhana. Berarti 3/4 dikali 5/3, ya kan? Dibalik. Oke, ini ada yang bisa dicoret. Ada ya, 3 dengan 3. Kita coret. Hasilnya adalah 5/4. Nah, 5/4 ini karena yang atas lebih besar daripada yang di bawah, kita rubah ke pecahan campuran. Jadi 1/4. Nah, seperti ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa
kalian tangkap ya apa yang sudah saya jelaskan. Dan jika ada yang mau ditanyakan silakan japri saja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.